Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Baik, pada kesempatan pembelajaran kali ini kita akan belajar pada tema 5, subtema 2, muatan pelajaran PPKN Bahasa Indonesia Matematika. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada kali ini, mari kita terlebih dahulu berdoa sekaligus mendoakan para korban tragedi atau kecelakaan pesawat terbang Sriwijaya Air SJ182 di Kepulauan Seribu. Semoga para korban diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan para keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan keikhlasan. Baik, mari kita berdoa. Untuk yang beragama Islam kita kirimkan Al-Fatihah, dan yang beragama lain menyesuaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita akan mulai pembelajaran yang pertama, yaitu muatan PPKN. Baik anak-anak, pada muatan PPKN kali ini kita akan belajar tentang pengamalan sila pertama, sila kedua, dan sila ketiga di sekolah. Jika pada pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang simbol atau lambang serta pengamalannya di rumah, di subtema 2 ini kita akan memperdalam sila pertama, kedua, dan ketiga, dan pengamalannya di sekolah. Yang pertama adalah sila pertama, yaitu lambangnya bintang. Dan bunyi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Pengamalan di sekolah diantaranya adalah menghormati teman yang berbeda agama. Mungkin di kelasmu ada yang beragama lain selain yang kamu anut, anak-anak tetap harus menghormati. Yang kedua, tidak mengganggu teman yang sedang beribadah sesuai agamanya. Yang beragama Islam tidak mengganggu ibadah yang agama Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, dan sebaliknya. Yang ketiga, hidup rukun dengan teman yang berbeda agama. Artinya anak-anak tidak membeda-bedakan, tetap rukun, belajar bersama, bermain bersama, kemudian kerja, tugas kelompok bersama, dan lain sebagainya dengan secara bersama-sama. Kemudian pengamalan sila kedua, lambangnya rantai emas. Bunyi sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian contoh pengamalan sila kedua di sekolah diantaranya adalah menolong teman, mungkin yang sedang kena musibah, berbagi makanan dengan teman-teman, memperhatikan guru saat pelajaran, memberi sumbangan untuk menjenguk teman yang sakit. Kemudian kita lanjutkan ke sila ketiga. Lambangnya pohon beringin, bunyinya Persatuan Indonesia. Kemudian contoh pengamalan sila ketiga di sekolah adalah diantaranya membersihkan kelas secara bersama-sama atau sesuai dengan piketnya. Kemudian bermain bersama dengan teman waktu istirahat.
Kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah tentunya ya. Kemudian bangga terhadap produk-produk dalam negeri. Harus cinta produk-produk Indonesia. Baik anak-anak, demikian tadi pembelajaran muatan PPKN. Sebagai tugasnya silakan anak-anak mengerjakan evaluasi subtema 2 khusus PPKN. Silakan dikerjakan di lembar kerja siswa. Untuk Romawi 3 silakan dikerjakan di lembar kertas, kemudian di staples di Romawi 3. Baik, kita lanjutkan ke muatan pembelajaran selanjutnya. Baik anak-anak, pada muatan pelajaran selanjutnya adalah muatan pelajaran Bahasa Indonesia di tema 5 subtema 2, pengalamanku di sekolah. Materi yang akan kita bahas adalah yang pertama tentang ungkapan permintaan tolong, yang kedua tentang puisi. Baik anak-anak, kita akan menuju pada materi ungkapan permintaan tolong. Ungkapan permintaan tolong diucapkan ketika kesulitan melakukan sesuatu. Kalimat permintaan tolong ditandai dengan kata tolong. Pada akhir kalimat permintaan tolong diberikan tanda baca seru. Ungkapan permintaan tolong harus diucapkan dengan bahasa yang santun. Setelah ditolong, sebaiknya mengucapkan terima kasih. Baik, di sini ada sebuah contoh. Deli, maukah kamu membantuku? Tolong bantu aku membawa bunga ini ya. Tentu Nina, mari aku bantu bawakan. Terima kasih. Pada percakapan antara Nina dan Deli yang termasuk kalimat ungkapan permintaan tolong adalah, tolong bantu aku membawa vas bunga ini ya. Nina mengucapkan terima kasih setelah dibantu oleh Deli. Contoh yang kedua, tulislah kalimat permintaan tolong berdasarkan gambar berikut ini. Pada gambar yang pertama, mari kita buat contoh kalimat permintaan tolong. Udin, tolong bawakan ember ini ke kelas. Itu hanyalah sebuah contoh. Anak-anak bisa membuat contoh dengan kalimat yang lain. Contoh gambar yang kedua, kita buat kalimat permintaan tolong. Meli, tolong ambilkan tanah liat yang ada di meja itu. Itu juga salah satu contoh kalimat permintaan tolong. Kemudian pada contoh yang ketiga, mari kita pasangkan gambar dengan kalimat permintaan tolong yang tepat. Di sini Pak Guru mempunyai 4 gambar. Mari kita jawab bersama-sama dengan menghubungkan dengan garis hubung. Pada gambar yang pertama, ungkapan kalimat permintaan tolong yang tepat, mari kita cari, yaitu tolong berikan pengumuman ini kepada orang tuamu. Pada gambar yang kedua, kalimat permintaan yang tolong yang tepat adalah tolong perkenalkan dirimu. Pada gambar yang ketiga, tolong ceritakan pengalaman Bapak. Dan gambar yang keempat adalah tolong perhatikan gambar ini. Anak-anak jangan lupa di akhir kalimat harus diberi tanda seru. Kemudian materi selanjutnya tentang puisi. Di sini Pak Guru mempunyai contoh puisi tentang alam. Judulnya Alamku Indonesia, karya Regina. Sungguh indah alamku ini.
putihnya awan berarak-arak, hijaunya sawah terbentang luas, birunya ombak laut berkejar-kejaran. Keindahan ini ciptaan Tuhan, keindahan ini keindahan alamku, alam Indonesia. Puisi adalah kumpulan kata-kata yang indah. Kata-kata tersebut memiliki makna atau arti. Puisi biasanya memiliki tema. Apa itu tema? Tema adalah ide yang ada dalam puisi. Contohnya, temanya tentang alam sekitar, seperti yang sudah kita bacakan tadi. Dalam membaca puisi, harus menggunakan ekspresi, intonasi, dan lafal. Ekspresi apa anak-anak? Yaitu ungkapan perasaan ketika membaca puisi sesuai dengan tema. Ekspresi bisa dilihat melalui wajah atau mimik muka ketika membaca. Intonasi, tinggi rendahnya suara ketika membaca puisi. Kemudian lafal, pengucapan kata atau kalimat ketika membaca puisi. Apa itu? Yaitu pembacaan lafal a, i, u, e, o-nya harus jelas. Dalam puisi, seperti di puisi di awal, Alamku Indonesia, ada beberapa kata yang digarisbawahi. Arti kata yang digarisbawahi pada puisi tersebut contohnya adalah awan. Awan artinya titik-titik air yang halus. Terbentang, tampak terbuka atau terhampar luas. Ombak artinya adalah gerakan air laut yang turun naik atau bergulung-gulung. Demikian tadi anak-anak pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Sebagai tugasnya, silakan anak-anak mengerjakan Ayo berlatih halaman 33. Ayo berlatih halaman 37. Dan ayo berlatih halaman 47. Silahkan dikerjakan di lembar kerja siswa. Jika tidak muat, silahkan dikerjakan di lembar kertas, kemudian di staples pada halaman yang dikerjakan. Dan dikumpulkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Baik anak-anak, kita akan menuju muatan pelajaran matematika. Pada materi kali ini kita akan belajar materi menentukan konversi satuan panjang. Pada pembelajaran subtema 1 kita sudah belajar tentang satuan baku mengukur panjang. Siapa yang masih ingat? Ya, yaitu satuan bakunya adalah sentimeter dan meter. Kemudian alat mengukur panjang apa saja anak-anak? Siapa yang masih ingat? Ada meteran gulung. Kemudian ada jangka sorong. Siapa yang masih ingat kegunaannya? Ya, silakan dipelajari kembali. Kemudian kita pada materi ini yaitu menentukan konversi satuan panjang. Anak masih ingat bahwa 1 meter ada 100 cm. Dan 100 cm ada 1 meter. Anak-anak juga sudah belajar caranya. Nah, pada kali ini kita akan belajar konversi. Istilahnya berbeda tetapi pada dasarnya sama. Konversi itu merubah ya dari satuan panjang cm ke meter dan satuan panjang dari meter ke cm. Kita contohkan. Panjang tongkat dayu 150 cm. Kita diminta untuk merubah ke dalam satuan meter dan sentimeter. 150 cm itu artinya adalah 100 cm ditambah 50 cm. Sedangkan 100 cm itu adalah 1 meter ditambah 50 cm. Jadi
150 cm itu adalah 1 meter lebih 50 cm. Paham anak-anak? Jika belum paham, kita lanjutkan contoh kedua. Contoh yang kedua adalah tinggi pohon mangga 2 meter lebih 60 cm. Kita diminta atau mengkonversi menjadi berapa sentimeter? Caranya adalah 2 meter lebih 60 cm. Sama dengan, kita ingat, kita rubah dulu. 2 meter ada berapa senti? 2 meter ada 200 cm. Kemudian kita tambahkan kelebihannya, yaitu 60 cm. Satuannya sudah sama. Yang depan sudah sentimeter, yang belakang juga sudah sentimeter. Kita tinggal menjumlahkan. 200 cm ditambah 60 cm. Hasilnya adalah 260 cm. Jadi hasil akhirnya tinggi pohon mangga itu adalah 2 meter lebih 60 cm sama dengan 260 cm. Baik, kita contohkan yang ketiga. Hasil pengukuran panjang kain adalah 120 cm. Kita diminta untuk mengkonversi atau merubahnya ke dalam meter dan sentimeter. 120 cm sama dengan, kita ingat 100 cm itu ada berapa meter? Iya, betul. Ada 1 meter. Nah, kelebihannya berarti 20 cm. Jadi, panjang kain 120 cm kalau kita rubah menjadi 1 meter lebih 20 cm. Sudah paham anak-anak? Saya kira sudah paham ya, sudah 3 contoh yang kita pelajari. Jika belum paham, silakan untuk minta bantuan kepada orang tua dan diputar kembali videonya sampai paham. Baik anak-anak, demikian tadi pembelajaran muatan matematika. Sebagai tugasnya, silahkan anak-anak mengerjakan evaluasi subtema 2 yang matematika. Silahkan dikerjakan di lembar kerja siswa dan dikumpulkan dengan Pak Guru sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Baik anak-anak, pembelajaran pada kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.